Serikat Kultivasi adalah organisasi yang sangat besar. Selain beberapa orang, tidak ada yang tahu persis berapa banyak negara yang menjadi bagian dari serikat pekerja. Persyaratan minimum bagi suatu negara untuk menjadi anggota serikat kultivasi yang benar adalah untuk mencapai peringkat 6 dan mendapatkan peringkat mereka sendiri. Planet kultivasi. Secara umum, selama negara itu adalah negara kultivasi, mereka milik serikat kultivasi. Tetapi ada banyak negara kultivasi, sehingga serikat tidak punya waktu untuk mengelola semuanya secara pribadi. Jadi secara umum, semua negara kultivasi peringkat 5 dan di bawah dikelola oleh negara kultivasi peringkat 6 di planet ini. Negara Suzaku naik dengan kecepatan gila. Ia naik dari peringkat 1 ke peringkat 6 hanya dalam 100.000 tahun, menjadi salah satu negara kultivasi peringkat 6 yang langka. Setelah menjadi negara kultivasi peringkat 6, mereka memperoleh hak untuk memiliki planet kultivasi sendiri. Planet itu dinamai planet Suzaku oleh Persatuan Kultivasi. Di planet Suzaku, negara yang diperintah Suzaku adalah perintah dewa. Planet Suzaku memiliki 18 negara kultivasi peringkat 5. Setiap kali suatu negara memenuhi persyaratan untuk menjadi negara kultivasi peringkat 5, negara Suzaku memberi mereka 10 medan pertempuran asing. Artinya, hanya ada 180 medan pertempuran asing di planet Suzaku. Jika seseorang runtuh, maka secara permanen akan ada 1 medan pertempuran kurang asing. Yaitu, kecuali mereka mau membeli satu dari negara kultivasi peringkat 6 dengan harga yang sangat tinggi. Mengenai bagaimana medan pertempuran asing ini terbentuk dan di mana keretakan spasial itu mengarah, tidak ada seorang pun di peringkat tersebut 5 negara kultivasi tahu. Masing-masing negara kultivasi peringkat 5 mengendalikan banyak negara kultivasi peringkat 4, dan setiap negara kultivasi peringkat 4 mengontrol banyak negara kultivasi peringkat 3. Adapun peringkat 1 dan 2 negara, Serikat Tani telah menetapkan aturan untuk mencegah siapapun mengganggu pertumbuhan mereka. Zhao adalah negara kultivasi peringkat 3 yang dikendalikan oleh negara kultivasi peringkat 4 Green Dragon. Mereka dikendalikan oleh negara kultivasi peringkat 5 dari klan setan raksasa. Setiap kali ada pertempuran besar di medan perang asing, semua kultivator Naschen Soul di Zhao dipanggil untuk bertarung. Mereka tidak diizinkan untuk menunda atau menolak. Saat itu, 5 leluhur Naschen Soul Heng Yusek dipanggil untuk pergi. Jika mereka pergi, Heng Yusek akan aman, tetapi apakah mereka akan hidup atau mati tidak diketahui. Jika mereka menolak, tidak hanya Heng Yusek akan dihancurkan, tetapi mereka akan terbunuh juga. Faktanya, hal yang sama terjadi di hampir setiap negara kultivasi peringkat 3. Ini adalah seleksi alam. Seekor anjing makan dunia anjing. Perintah oleh seseorang yang kuat adalah sesuatu yang harus diikuti oleh orang yang lemah dan tidak bisa menolak. Mungkin karena harus hidup di dunia yang kejam ini para kultivator beradaptasi lebih cepat daripada manusia. Atau mungkin, di mata mereka yang berada di atas dalam serikat tani, dunia ini, alam semesta ini, adalah pemurnian raksasa pot. Baik itu makhluk hidup atau kultivator, keduanya disempurnakan tanpa ampun. Pada zaman kuno, kultivasi berfokus pada memahami surga dan mengejar dao mereka sendiri. Kultivator memberi orang perasaan keanggunan dan surgawi. Tapi dunia kultivasi kuno tiba-tiba runtuh dalam bencana. Kemudian, serikat kultivasi bangkit dan mengambil tempatnya. Saat itulah kata dao hancur. Telah terbukti bahwa kultivasi tanpa keinginan adalah jalan menuju kehancuran. Hanya dengan mengikuti hukum alam maka seseorang akan berjalan di jalur kultivasi sejati. Meskipun mereka tidak tahu hasil akhirnya, setidaknya saat ini, di bawah komando Serikat Tani, para kultivator saat ini adalah jauh lebih kuat dari para kultivator zaman kuno. Ini lebih dari cukup. Saat ini, sebuah peristiwa aneh terjadi di salah satu medan pertempuran asing milik klan setan raksasa. Setiap kultivator yang berhasil mendapatkan kepekaan rasa ilahi panik. Hujan meteor besar tampaknya menutupi medan pertempuran asing karena setiap kepekaan rasa ilahi dibebankan ke satu tempat. Tak lama setelah itu, medan perang asing yang sudah diambang kehancuran tidak bisa menahan kekuatan indera ilahi ini dan mulai benar-benar runtuh. Sebuah lubang besar muncul di medan perang asing. Lubang itu dengan segera melahap lemparan besar dari medan perang asing. Pada saat yang sama, rasa ilahi yang besar dengan hati-hati keluar dari celah. Yang mengikutinya adalah sekelompok makhluk misterius. Hal yang sama yang dilahap Wang Lin. Adegan yang sama muncul di area lain di medan perang asing. 3 indera ilahi besar keluar dari celah raksasa yang disebabkan oleh runtuhnya medan perang asing. Makhluk misterius yang tak terhitung jumlahnya keluar dan melompat pada apapun yang mereka lihat. Akan lebih tepat untuk menggambarkan mereka sebagai belalang. Setiap kultivator menggunakan semua kekuatan mereka untuk melarikan diri dalam hiruk pikuk menuju array transfer. Mereka takut jika mereka satu langkah terlalu lambat, mereka akan dilahap. Orang bisa melihat banyak pedang mati-matian terbang. Saat ketiga jiwa raksasa muncul, Wang Lin segera memperhatikan mereka. Dia sangat akrab dengan ketiga indera ilahi ini karena mereka adalah 3 tetangganya. Pada saat ini, perasaan ilahi yang telah ia kirimkan dalam 3 tahun terakhir secara bertahap kembali kepadanya. Setiap kali sebagian dikembalikan kepadanya, indera ilahinya tumbuh lebih besar, sampai mencapai ukuran aslinya. Wang Lin tidak terburu-buru.
Dia duduk bersila dan terbiasa dengan benda asing ini. Beberapa makhluk misterius datang dan melihat Wang Lin. Mereka ragu-ragu untuk sementara waktu, tetapi tidak bisa menahan godaan dan melompat ke arah Wang Lin. Ketika mereka berada selusin meter jauhnya dari Wang Lin, dia membuka matanya dan berteriak, "Ketahui tempatmu." Jiwa ilahinya yang besar tiba-tiba menyebar dan makhluk-makhluk misterius itu tampaknya telah bertemu dengan pemangsa alami mereka ketika mereka mengeluarkan teriakan dan dengan cepat hancur. Tapi sebelum mereka bisa melarikan diri, mereka ditangkap oleh Wang Lin dan langsung dilahap. Saat ia hendak melahap lebih banyak, rasa ilahi yang besar datang untuk mencoba menghentikannya. Wang Lin mendengus dingin. Bukan saja dia tidak mendukung, tetapi dia melahap semua makhluk aneh yang ingin menyerangnya. Perasaan ilahi besar lainnya menghela nafas dan tidak mengatakan apa-apa. Sebagian besar akal ilahi Wang Lin telah kembali ke tubuhnya, namun, masih ada beberapa potong yang tidak ada di medan perang asing, jadi mereka tidak bisa kembali padanya. Namun, dalam hal kekuatan akal ilahinya, itu hampir tidak berbeda dari sebelumnya. Semua orang, aku akan melewatinya. Dia menyebarkan indera ilahi dan bergerak. Perasaan ilahi ini segera menutupi seluruh medan perang asing dan 3 indera ilahi yang dengan senang hati makan tiba-tiba berhenti. Tak lama setelah itu, masing-masing dari mereka mengirim pesan ke Wang Lin. Kamu sangat kuat. Aku tidak percaya kamu berhasil meninggalkan tempat itu. Tempat ini akan runtuh. Pekerjaan kita sebagai penyembah jiwa adalah menghancurkan tempat ini untuk mencegahnya runtuh. Kamu adalah pemangsa jiwa juga. Bahkan jika kita tidak melahap, akan ada melahap jiwa lain yang akan melahap tempat ini. 3 indera ilahi besar masing-masing mengirimkan satu kalimat. Mereka tidak lagi melahap dan menunggu Wang Lin untuk merespons. Dalam pandangan mereka, Wang Lin berada di level yang sama dengan mereka. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang para peminat jiwa. Dia merenung sedikit ketika dia memilah ingatan Mai Liang dan tahu bahwa array transfer akan segera terbuka. Jika seluruh medan pertempuran asing runtuh, dia tidak yakin apakah array transfer masih bisa terbuka. Aku tidak ingin menghentikan kalian, tapi kuharap kalian bisa melambat sehingga butuh waktu lebih lama bagi medan pertempuran asing untuk runtuh. Oke. Seperti yang kau inginkan. Aku juga setuju, tapi kau tidak bisa, hentikan jiwa pengembara dari berburu. Setelah membentuk kesepakatan, Wang Lin bergerak menuju lokasi array transfer dengan ingatan Mai Liang. Di tengah jalan, setiap kali jiwa-jiwa yang berkeliaran memperhatikannya, mereka semua akan ketakutan. Mereka dengan cepat mundur dan tidak berani menghalanginya. Sepanjang jalan, Wang Lin merasa sangat tidak wajar di tubuh barunya. Meskipun bakat dan akar roh Mai Ling ini benar-benar bagus, beberapa waktu lebih baik daripada yang dia miliki sebelumnya, ini, bagaimanapun, adalah tubuh yang kerasukan. Dibutuhkan beberapa waktu untuk disempurnakan sebelum dia bisa mengambil alih sepenuhnya. Pada titik ini, dia tidak memiliki energi spiritual di tubuhnya dan mengandalkan akal ilahi untuk bergerak. Hal pertama yang perlu dia lakukan adalah menemukan tempat untuk pergi ke kultivasi pintu tertutup, meningkatkan kekuatannya, dan bergabung dengan indera ilahi yang kuat untuk membunuh jalan kembali ke Zhao. Sementara terbang, Wang Lin tiba-tiba berhenti dan melihat barat laut. Dia merenung sedikit dan terbang ke sana. Tidak lama kemudian, dia melihat 3 sinar cahaya terbang ke arahnya. 10 jiwa pengembara mendekat di belakang mereka. Yao Zihong adalah murid kuil Dewa Perang Negara Wolfen. Dia biasanya sangat manis, tetapi arusnya mengerucutkan bibirnya, rambutnya berantakan, dia dipenuhi keringat, dan kekuatan spiritual di tubuhnya semuanya habis. Wajahnya dipenuhi dengan kesedihan saat dia melihat 2 saudara magang seniornya. Wajah mereka juga dipenuhi dengan kesedihan saat mereka berlari dengan putus asa. Aku khawatir kita adalah satu-satunya orang dari kuil Dewa Perang yang masih hidup. Yao Zihong mengeluarkan tawa menyedihkan. 3 hari yang lalu, masih ada 10 orang dari kuil Dewa Perang, tetapi siapa yang mengira bahwa medan perang asing akan tiba-tiba runtuh dan semua makhluk aneh ini akan muncul. Setiap kultivator yang ditangkap oleh jiwa-jiwa pengembara ini akan mati dan memiliki esensi di tubuh mereka dimakan sampai tubuh mereka menjadi mumi. Dan makhluk-makhluk aneh ini tampaknya suka bersembunyi di dalam mumi-mumi ini. Setiap kali kultivator melihat tubuh, mereka ketakutan. Dari 10 orang dari kuil Perang Dewa, selain dari Mai Liang, yang telah pergi 4 hari yang lalu, hanya mereka bertiga yang tersisa. Yao Zihong menghela nafas saat dia melihat kembali pada makhluk aneh yang mendekatinya. Dia memejamkan mata dengan putus asa ketika dia tanpa sadar memikirkan Mai Liang. Mai Liang itu selalu takut-takut seperti tikus dan sangat takut mati, tetapi kebetulan dia berkulit sangat tebal. Kakak magang junior Tong tidak tahan lagi mengganggunya dan berpikir untuk melemparkannya ke medan perang asing untuk menyingkirkannya. Jika bukan karena fakta bahwa aku mengasihani dan membantunya berkali-kali, dia pasti sudah mati. Setidaknya dia masih memiliki hati nurani. Beberapa hari yang lalu, dia memberi aku pil yang katanya akan membantu aku mempertahankan usia aku. Aku ingin tahu apakah itu benar. Hatinya dipenuhi dengan keputusasaan. Dia tidak bisa membantu tetapi mulai memikirkan pikiran-pikiran gila. Tepat pada saat itu, dia tiba-tiba mendengar saudara senior yang di sampingnya berteriak, Mai Liang.
Cepat, lari sekarang. Yao Zihong kaget dan membuka matanya. Dia melihat seorang pemuda terbang dengan cara mereka. Dia sangat tampan, tetapi matanya mengandung sedikit kedinginan dan ada noda darah di dadanya. Saudara junior Mai, sepertinya akan sulit bagi kita untuk melarikan diri dari bencana ini. Ah! Kakak senior yang menghela nafas. Dia melihat sekitar 30 dan ada kesedihan di wajahnya. Wang Lin menatap ketiganya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Pada saat itu, makhluk-makhluk yang mengejar mereka berhenti ketika mereka melihat Wang Lin dan mengungkapkan ekspresi ragu-ragu. Wang Lin mendengus dan mengirim pesan dengan indera ilahinya. Skram! Lebih dari 10 jiwa yang mengembara tiba-tiba panik dan melarikan diri. Mereka menghilang tanpa jejak. Yao Zihong menatap dengan heran ke pemandangan di depannya. Dia tidak tahu mengapa makhluk-makhluk menakutkan itu tiba-tiba pergi begitu saja. Dia menoleh ke arah Wang Lin saat pikiran gila muncul di benaknya. Mungkinkah makhluk-makhluk menakutkan ini takut pada Mai Liang? Tapi tak lama kemudian, dia menolak spekulasi itu. Dua murid kuil perang dewa lainnya juga bingung, tetapi kelegaan untuk selamat dari situasi berbahaya seperti itu menghantam mereka dan mereka akhirnya menghembuskan napas. Kakak senior yang adalah yang tertua dari mereka. Dia mempertimbangkan situasinya dan berkata, Saudari magang junior, meskipun makhluk aneh itu telah pergi, masih tidak aman untuk tinggal di sini. Kita harus pergi ke array transfer dan cepat-cepat pergi. Yao Zihong menggigil dan mengangguk, lalu berkata, Junior Mai, kamu yang terlemah dari kami, jadi kamu jangan biarkan hal-hal itu menyentuhmu. Jika mereka menyentuhmu, kamu akan mati. Murid kuil perang dewa lainnya dengan tidak sabar berkata, apa yang masih kalian bicarakan? Jika kalian tidak pergi, aku akan pergi sendiri. Dengan itu, dia bergerak dan dengan cepat terisi keluar. Wang Lin tahu bahwa orang ini disebut Ling Tao berkat ingatan Mai Liang. Kakak senior yang juga pergi karena dia tidak ingin tinggal di sini. Yao Zihong ragu-ragu sedikit dan berkata, hati-hati. Kemudian dia mengikuti mereka juga. Selama ini, Wang Lin masih tidak memiliki kesempatan untuk berbicara, tetapi dia dengan santai mengikuti mereka. Alasan dia menyelamatkan ketiganya, selain dari alasannya sendiri, adalah karena dia tahu dari ingatan Mai Liang bahwa Mai Liang sangat berterima kasih kepada Song Zihong. Karena dia mengambil tubuh Mai Liang, dia merasa seperti dia harus membantu Mai Liang melakukan beberapa hal. Mereka bertiga sangat berhati-hati saat mereka terbang. Mereka bahkan sangat berhati-hati ketika mengambil pil untuk memulihkan energi spiritual mereka. Song Zihong bahkan mengeluarkan pil tambahan dan menyerahkannya kepada Wang Lin. Dia menatap pil dan tidak bisa membantu tetapi memikirkan surga yang menentang manik. Cairan manik-manik yang direndam adalah obat terbaik. Sayangnya, tas berisi labu dan semua hartanya dihancurkan oleh Teng Huayuan. Wang Lin diam-diam menghela nafas. Dia bisa merasakan surga menantang manik-manik di jiwanya. Dia bisa merasakan pedang yang darahnya dimurnikan di jiwanya juga. Namun, ini bukan waktu yang tepat untuk memeriksa apakah dia masih memilikinya. Setelah merenung sebentar, Wang Lin bahkan lebih bertekad untuk menemukan tempat untuk memasuki kultivasi pintu tertutup begitu dia pergi. Para kultivator di dalam medan pertempuran asing memperhatikan bahwa dalam beberapa hari terakhir ini, kecepatan di mana tempat yang runtuh sepertinya sedikit melambat. Tapi ini tidak ada gunanya bagi mereka karena dibandingkan dengan medan perang asing yang runtuh, makhluk aneh itu lebih menakutkan. Dengan ruang yang runtuh, paling banyak kamu hanya akan melihat orang-orang menghilang, tetapi jika seseorang diserang oleh makhluk aneh, mereka akan berteriak kesakitan di depan matamu. Makhluk-makhluk itu kemudian akan meninggalkan mayat mumi. Jika kultivator ini bisa memilih bagaimana mereka akan mati, mereka akan memilih mati ke ruang yang runtuh karena dilahap untuk dimakan. Ada 4 total transfer array di dalam medan perang asing. Arah kelompok Wang Lin terbang menuju adalah yang terdekat. Wang Lin tidak terlalu peduli array transfer mana yang mereka tuju. Array transfer hanya dapat mentransfer orang yang memenuhi persyaratan tertentu. Siapapun yang memasuki medan perang asing menerima sepotong batu giok. Selain perlindungan dari angin baja, hal lain yang dilakukannya adalah memungkinkan seseorang untuk menggunakan transfer array. Wang Lin tidak memiliki batu giok dari Sao, jadi dia tidak punya cara untuk kembali melalui array transfer. Juga, dia saat ini menggunakan tubuh Mai Liang, jadi yang terbaik dia kembali ke negara asal Mai Liang, Hou Fen. Ini adalah alasan lain mengapa dia menyelamatkan kelompok Yao Zihong untuk mencuri batu giok. Tentu saja, jika dia bisa menemukan Su Hao dan Geyang, maka itu akan menjadi kasus terbaik. Keduanya sudah ditetapkan sebagai harus membunuh target oleh Wang Lin. Ini bukan untuk membalas dendam pada Mai Liang, tetapi mereka berdua tahu bahwa Mai Liang seharusnya sudah mati. Untuk mencegah masalah apapun di masa depan, keduanya harus mati. Dalam perjalanan, Wang Lin menggunakan ingatan Mai Liang untuk memberitahu 3 tetangganya tentang Su Hao dan Geyang. Semua jiwa yang berkeliaran di medan perang asing menjadi mata dan telinganya. Jika keduanya pernah muncul, 3 tetangganya akan langsung memberitahunya. Jika masih ada berita tentang mereka pada akhirnya, itu berarti Su Hao dan Geyang sudah meninggal. Setelah terbang selama 1 minggu penuh, kelompok 3 orang Yao Zihong sangat terkejut menemukan bahwa jiwa-jiwa yang berkeliaran tampaknya benar-benar mengabaikan mereka.
Beberapa jelas akan menagih ke mereka, tetapi mereka akan membuat tiba-tiba berbalik dan berkelilinglah mereka. Dapat dikatakan bahwa di sepanjang jalan, ketiganya takut, tetapi tidak pernah dalam bahaya. Pada akhirnya, mereka begitu terbiasa sehingga ketika mereka melihat makhluk aneh itu sekarang, mereka tidak akan berhenti lagi. Mereka hanya akan melambat sampai makhluk itu pergi, lalu terus berjalan. Yang lebih aneh adalah bahwa suatu kali, salah satu makhluk tiba-tiba muncul dan melompat ke arah Yao Zihong. Tapi tepat saat akan menyentuhnya, tiba-tiba keluar arus yang menakutkan dan mati-matian melarikan diri. Mereka bertiga tidak bisu, jadi mereka curiga tentang apa yang sedang terjadi. Mereka berpikir tentang apa yang terjadi baru-baru ini dan segera mengerti bahwa jawabannya berbohong kepada Wang Lin. Tapi selain Yao Zihong, yang pernah membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, dua lainnya hanya berpura-pura tidak ada apa-apa. Sedang terjadi. Bukan karena mereka tidak ingin bertanya, tetapi karena mereka tidak bisa. Jika mereka secara tidak sengaja menyinggung Wang Lin, mereka akan kehilangan nyawa mereka di sini. Mata murid bernama Lin Tao menyala dengan punggung menghadap Wang Lin. Dia tampaknya merencanakan sesuatu, tetapi ekspresinya segera kembali normal. Melihat mereka dekat dengan barisan transfer terdekat, jumlah kultivator di dekatnya meningkat. Tujuan mereka adalah array transfer di depan mereka. Wang Lin sudah menggunakan akal ilahi untuk menjelajahi daerah tersebut. Ada beberapa orang yang berkumpul di sekitar array transfer. Mereka semua menunggu array transfer terbuka. Layar cahaya putih mengelilingi array transfer untuk melindunginya. Di luar layar cahaya melayang sejumlah besar mayat mumi. Mereka semua milik orang-orang yang ingin pergi melalui transfer array. Ada jiwa-jiwa yang berkeliaran bergerak masuk dan keluar dari tubuh mumi. Array transfer di medan perang asing biasanya tertutup. Mereka hanya buka pada waktu-waktu tertentu. Masih ada 2 hari lagi sampai tiba saatnya bagi mereka untuk membuka. Orang-orang dengan gugup menatap jiwa-jiwa pengembara di dalam barisan transfer. Setiap kali ada gerakan, mereka panik. Namun lambat laun, mereka menyadari bahwa makhluk aneh hanya berkeliaran di luar barisan transfer. Mereka tidak berani menyentuh perisai array transfer. Ketika orang-orang memperhatikan hal ini, semua orang di dalam formasi menghela nafas. Saat terbang, Wang Lin terkejut sesaat. Salah satu tetangganya memberitahu dia bahwa 2 yang dia cari sudah mati dan tas-tas pegang mereka dikirim oleh jiwa pengembara. Singkatnya, jiwa pengembara dengan 2 tanduk muncul di kejauhan. Yao Zihong dan mereka pada awalnya tidak keberatan, tetapi ketika jiwa yang berkeliaran semakin dekat dan lebih dekat, mereka melihat ke arah Wang Lin. Jiwa yang mengembara berhenti di depan mereka. Itu mengguncang tubuhnya dan melemparkan 3 kantong memegang ke tangan Wang Lin. Setelah jiwa pengembara melakukan semua ini, dengan cepat berbalik dan pergi. Mata Wang Lin menyala ketika dia menatap jiwa yang mengembara. Dia berkata, "Berhenti." Jiwa yang berkeliaran berhenti. Tubuhnya bergetar ketika berbalik dan menatap Wang Lin. Wang Lin bahkan tidak melihat kelompok Yao Zihong saat ia bergerak di sebelah jiwa yang mengembara. Wang Lin telah melahap banyak jiwa yang berkeliaran. Jika tidak 10.000, setidaknya 8.000. Meskipun dia tidak melacak dengan baik, dia memperhatikan bahwa ada sesuatu yang aneh tentang jiwa yang mengembara ini. Jiwa yang mengembara yang dilahap Wang Lin sebelumnya lebih seperti perasaan ilahi dengan kehidupan. Mereka memiliki kecerdasan minimum dan hanya tahu bagaimana melahap segalanya. Tapi jiwa pengembara di hadapannya jelas berbeda. Perasaan ilahi itu berantakan, seolah-olah jiwa yang ditelannya tidak dicerna dan meninggalkan bekas luka yang sangat dalam. Setelah tanda-tanda ini terakumulasi hingga tingkat tertentu, itu menyebabkan jiwa pengembara ini berubah. Mata Wang Lin bersinar setelah melihatnya dengan cermat untuk waktu yang lama. Ketika dia melihat jiwa yang mengembara ini, dia merasakan perasaan yang sama seperti ketika dia melihat jiwa baru lahir si Tunan. Dapat dikatakan ada sesuatu yang serupa di antara keduanya. Tangan kanan Lin menunjuk ke Lin Tao. Dia memerintahkan, "Bunuh dia." Saat kata-kata Wang Lin keluar, ekspresi kelompok Yao Zihong tiba-tiba berubah. Terutama Lin Tao, yang wajahnya pucat. Dia mulai mundur, tapi jiwa pengembara segera melompat ke arahnya setelah mendengar perintah Wang Lin. Yao Zihong menggigit bibir bawahnya. Dia ingin menghentikan Wang Lin, tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Kakak senior yang menghela nafas dan ekspresi kompleks melintasi wajahnya. Lin Tao bergerak secepat yang dia bisa, tetapi tidak untuk melarikan diri. Dia menghindar bolak-balik di daerah itu, mencoba menjauh dari jiwa yang mengembara. Dia tahu bahwa bahkan jika dia melarikan diri, belum lagi apakah dia bisa pergi atau tidak. Dengan seberapa besar medan pertempuran asing, dia tahu dia tidak bisa sampai ke array transfer hidup-hidup. Memikirkan tentang itu, dia dengan cepat berkata, "Senior, aku tidak punya hubungan dengan Mail yang sama sekali. Kami jarang berbicara satu sama lain. Tolong, luang aku." "Senior, aku bersedia menjadi budak senior." Lin Tao dengan cemas berkata ketika jiwa pengembara mendekatinya. Wang Lin samar-samar tersenyum. Dia melambaikan tangannya dan jiwa yang mengembara itu segera berhenti. Dahi Lin Tao ditutupi keringat dingin. Dia tidak berani menghapusnya. Dia dengan hormat berkata, "Senior, kamu harus menjadi ahli dari negara kultivasi yang lebih tinggi."
Aku merasa terhormat menjadi budak kamu. Aku tidak punya niat lain. Dengan itu, tangannya membentuk segel dan dia menekan dahinya. Setetes darah emas melayang keluar dari dahinya menuju Wang Lin. Setelah setetes darah emas muncul, tubuh Lin Tao tampak jauh lebih lemah. Dia dengan gugup menatap Wang Lin. Wang Lin melambaikan tangannya. Setelah dia menangkap darah, pandangannya jatuh pada saudara magang senior Yang. Setelah Lin Tao melihat Wang Lin menerima setetes darah emas, dia segera menghela nafas. Dia tahu bahwa hidupnya aman. Dia sangat pintar dan dapat dikatakan bahwa dia adalah orang pertama yang menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia menyadari bahwa Mei Liang sudah meninggal dan telah dirasuki oleh seseorang, tetapi dia tidak berani menyebutkannya kepada dua lainnya. Lin Tao juga tahu bahwa mengikuti Wang Lin adalah satu-satunya cara untuk hidup. Bahkan jika Wang Lin tidak membunuhnya dan baru saja meninggalkannya sendirian, dia pasti akan mati, jadi ini adalah keputusan yang tidak perlu dia pikirkan sama sekali. Ketika Wang Lin memerintahkan jiwa pengembara yang dikirim setelah dia tahu bahwa Wang Lin menyadari bahwa dia tahu, itulah sebabnya dia tidak bermain bodoh. Itu hanya akan membuat dirinya terbunuh lebih cepat. Disinilah kepintaran Lin Tao menunjukkan. Dia menjadi budak Wang Lin tanpa ragu-ragu dan bahkan memberikan setetes darah esensi jiwanya. Setelah Wang Lin mendapatkan darah esensi jiwa Lin Tao, ia bisa membunuhnya hanya dengan pikiran, tapi Lin Tao tidak punya pilihan lain. Jika dia ingin terus mengikuti Wang Lin, ini harus dilakukan. Lin Tao dengan cepat pindah ke sisi Wang Lin. Dia kemudian mengarahkan pedangnya pada dua lainnya tanpa ragu-ragu. Karena dia sudah tahu bahwa dia adalah seorang budak, maka dia harus melakukan apa yang perlu dilakukan, bahkan jika itu hanya untuk pertunjukan. Pria muda bernama yang tersenyum masam. Tanpa kata, dia menampar dahinya dan setetes darah esensi jiwa terbang ke arah Wang Lin. Dia tidak lebih lambat dari Lin Tao dalam berspekulasi bahwa tindakan aneh Mei Liang adalah karena Mei Liang telah dirasuki. Dia sangat gugup sepanjang waktu. Karena semua itu sekarang ada di tempat terbuka, ia dengan cepat menimbang pilihannya dan memutuskan untuk menjadi budak Wang Lin. Dibandingkan dengan hidup dan mati, apa itu kesombongan? Juga, orang ini jelas seorang kultivator dari negara kultivasi yang lebih tinggi dan cukup kuat untuk membuat makhluk aneh ini takut padanya. Jika dia mengikuti orang ini, dia mungkin memiliki kesempatan yang lebih baik untuk bangkit di masa depan. Setelah mengirimkan setetes darah esensi jiwa, dia memandang adik magang juniornya Yao Zihong dengan tampilan yang kompleks dan berkata, "Saudari magang junior, kamu." Yao Zihong melambaikan tangannya. Dia memandang Wang Lin sambil menggigit bibir bawahnya dan bertanya, "Senior, kamu, ketika kamu memiliki tubuh itu, apakah Mei Liang hidup atau mati?" Dengan itu, tatapannya menjadi tenang saat dia menatap Wang Lin. Dia ingin mengajukan pertanyaan ini ketika dia menyadari ada sesuatu yang salah dengannya. Wang Lin menatapnya dan berkata, "Mati." Yao Zihong menghela nafas. Tidak masalah jika apa yang dikatakan Wang Lin benar atau salah. Dia tidak ingin terus bertanya. Secara intuitif, dia pikir Wang Lin tidak berbohong. Mereka bertiga bahkan bukan semut di mata orang ini, jadi benar-benar tidak perlu berbohong. Jadi, tanpa sepatah kata pun, ia mengirimkan setetes darah esensi jiwanya. 3 tetes darah emas muncul di hadapan Wang Lin. Dia membuka mulutnya dan mengisapnya. 3 bintik cahaya muncul dalam indera ilahinya. Hanya dengan berpikir, dia bisa membunuh mereka bertiga. Sebenarnya, Wang Lin tidak berusaha menyembunyikan apapun selama ini. Siapapun yang mengenal Mei Liang sebelumnya akan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Menambahkan fakta bahwa jiwa-jiwa pengembara takut padanya, siapapun akan dapat menebak bahwa ada sesuatu yang salah. Wang Lin tidak ingin membunuh mereka, tetapi jika mereka bertiga tidak pintar, maka dia tidak punya pilihan lain. Fakta bahwa dia memiliki tubuh adalah sesuatu yang tidak bisa diketahui orang lain, tetapi setelah dia meninggalkan medan perang asing, itu akan mudah. Lagi pula, 50 tahun adalah banyak waktu untuk kepribadian seseorang berubah. Setelah Yao Zihong, Yang Xiong, dan Lin Tao menjadi budak Wang Lin, mereka segera santai dan berdiri di belakang Wang Lin. Yao Zihong menatap Wang Lin dengan ekspresi yang kompleks. Dia tahu bahwa dia sangat menarik. Kembali di sekte, dia dicari oleh banyak murid lain, tetapi dia menolak mereka semua. Yao Zihong bersumpah bahwa sebelum dia mencapai tahap formasi inti, dia tidak akan membentuk pasangan kultivasi. Tapi sekarang dia adalah budak seseorang. Jika tuannya bertanya, dia tidak bisa menolak. Memikirkan hal itu menyebabkan hatinya menjadi sangat kacau. Dia tidak tahu bahwa Wang Lin sama sekali tidak tertarik padanya. Setelah mengumpulkan 3 tetes esensi jiwa darah, Wang Lin menatap jiwa yang mengembara. Dia menggosok dagunya dan mengirim pesan ke 3 tetangganya. "Aku ingin jiwa pengembara ini." 3 tetangga merenung sebentar dan kemudian mengirim balasan mereka. "Pemakan jiwa yang baru lahir, ada satu hal yang tidak kau mengerti. Setelah kamu terlahir sebagai jiwa, kamu tidak dapat meninggalkan tempat ini. Jiwa yang berkeliaran juga merupakan jenis jiwa. Mereka tidak sekuat iblis, tetapi segala sesuatu dengan jiwa adalah makanan mereka, dan juga, mereka adalah makanan kita. Kita para penyembah jiwa tidak bisa langsung melahap jiwa orang.
Kami hanya bisa melahap jiwa pengembara untuk membuat kami lebih kuat. Dengan jiwa pengembara yang kuat, para kultivator tingkat rendah ini tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Bahkan jika kultivator tingkat yang lebih tinggi tidak takut, selama ada cukup jiwa pengembara, hasilnya adalah sama. Dan jiwa-jiwa yang berkeliaran bagi kita adalah senjata, budak, dan juga makanan. Pernahkah kamu mempertimbangkan apa konsekuensi dari jiwa pengembara yang muncul di dunia makhluk hidup? Pemakan jiwa yang baru lahir, izinkan aku memberitahu kamu dengan jelas, jika jiwa-jiwa yang berkeliaran lepas di dunia kehidupan, bahkan jika jumlahnya tidak banyak, itu akan menjadi bencana. Jiwa pengembara di dunia yang hidup juga disebut setan. Jika banyak dari mereka memasuki dunia kehidupan akan menjadi dunia pembusukan, sama seperti tempat kita sebelumnya. Dan di antara iblis, salah satu dari mereka akan menjadi penyembah jiwa. Ada hukum antara dunia kehidupan dan dunia pembusukan, siapapun yang mencoba melanggar hukum itu akan dibunuh. Ini adalah hal-hal yang tidak diketahui Wang Lin. Dia merenung sejenak dan bertanya, lalu tempat seperti apa medan pertempuran asing ini? Tempat kacau ini dibuka oleh kultivator kuat dari dunia yang hidup. Itu ada di ruang antara dunia yang hidup dan dunia pembusukan, tetapi meskipun begitu, jiwa-jiwa yang berkeliaran biasanya tidak bisa masuk ke sini. Hanya setelah kita masuk barulah mereka bisa masuk. Bahkan kamu tidak bisa pergi sama sekali, belum lagi jiwa pengembara itu. Jika kamu suka jiwa pengembara itu, aku bisa memberikannya kepadamu, tetapi pada akhirnya, kamu masih harus kembali ke dunia pembusukan. Itu adalah misi seorang penyembah jiwa. Suara-suara dari tiga tetangga perlahan menghilang ketika Wang Lin diam-diam berdiri di sana dengan ekspresi gelisah. Mereka bertiga memperhatikan bahwa Wang Lin berdiri diam di sana untuk waktu yang lama. Hati mereka berdebar dan mereka menjadi sangat gugup. Lin Tao berpikir bahwa Wang Lin mungkin masih merasa tidak aman. Dia bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan jika Wang Lin ingin membunuhnya. Yao Zihong sedang memikirkan bagaimana jika dia menginginkannya. Dia mengungkapkan ekspresi yang berjuang. Yang Xiong bahkan lebih gugup saat dia memikirkan lebih banyak hal lagi. Dia tidak hanya takut untuk hidupnya, tetapi juga takut bahwa Wang Lin akan menyerahkan tubuh Mai Liang untuk mencuri tubuhnya. Ekspresi Wang Lin muram ketika dia terbang menuju barisan transfer. Tiga budak dengan cepat mengikutinya dan jiwa pengembara dengan hati-hati mengikuti jauh di belakang. Semakin mereka bergerak maju, semakin banyak tubuh yang mereka lihat, tetapi ketika Wang Lin semakin dekat, semua jiwa pengembara keluar dari jalan dan tidak berani menghalangi dia. Adegan aneh seperti itu secara alami menarik perhatian para kultivator di sekitarnya. Seseorang mengambil pimpinan dan kelompok kultivator mulai mengikuti mereka berempat. Wang Lin bahkan tidak repot-repot melihat mereka ketika ia terus terbang. Jiwa yang mengembara ragu-ragu sebentar dan dengan hati-hati melahap seorang kultivator yang ada di belakang. Setelah mereka menyadari bahwa Wang Lin tidak peduli, mereka segera melompat pada para kultivator. Jeritan datang dari kelompok mengikuti Wang Lin ketika para kultivator yang tersisa melarikan diri dengan kelompok mereka sendiri. Suatu hari kemudian, arai transfer mulai terlihat. Bahkan ada lebih banyak mayat mumi dan daerah itu dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang berkeliaran. Akibatnya, ini menjadi area terlarang yang tidak dapat didekati oleh kultivator. Mereka yang cukup beruntung untuk berhasil di sini dikerumuni oleh jiwa-jiwa yang berkeliaran begitu mereka memasuki daerah itu. Di daerah dalam radius 10 km, tidak ada satupun orang yang hidup selain orang-orang beruntung yang telah mencapai arai transfer lebih awal dan kelompok Wang Lin beranggotakan 4. Melihat arai transfer dari jauh, dia berkata, kamu bertiga memasuki arai transfer. Ketiganya tidak berani menolak. Mereka mengepalkan gigi mereka dan terbang ke depan. Untung jiwa-jiwa yang berkeliaran tampaknya telah menerima perintah dan tidak menyerang ketiganya karena mereka berhasil masuk ke dalam arai transfer. Setelah itu, Wang Lin duduk bersila di dekatnya dan menatap arai transfer. Tangannya mengulurkan tangan dan jiwa pengembara yang gemetar segera terbang ke arahnya. Wang Lin menunjuk ke arah arai transfer. Jiwa yang berkeliaran mencoba untuk berjuang, tetapi ia menuju ke arai transfer. Jiwa yang berkeliaran berjuang ketika dibebankan ke arai transfer. Mata Wang Lin bersinar saat dia melihat jiwa yang berkeliaran. Lusinan orang di dalam barisan transfer melihat jiwa yang berkeliaran terbang ke arah mereka dan segera mundur. Mereka semua mengambil harta sihir mereka dan dengan gugup mengamati setiap jiwa yang mengembara. Ketika jiwa yang berkeliaran mendekat, orang-orang di dalamnya menjadi semakin gugup. Jiwa yang berkeliaran menghantam penghalang perlindungan layar cahaya pada arai transfer. Ekspresi Wang Lin tetap sama, tapi dia diam-diam menghela nafas. Saat jiwa yang berkeliaran menyentuh penghalang, itu berubah menjadi asap. Orang-orang di dalam formasi mulai bersorak. Mereka merasa lebih percaya diri sekarang karena arai transfer ini dapat melindungi mereka. Pemakan jiwa yang baru lahir, tidak ada gunanya. Arai transfer itu adalah gerbang ke dunia orang hidup. Setiap bentuk kehidupan jiwa yang menyentuhnya akan segera dihancurkan oleh hukum dunia. Sebuah suara memasuki pikiran Wang Lin. Dia menatap arai transfer dengan ekspresi yang tidak berubah dan mulai merenungkan. Setelah sekian lama, matanya bersinar. Dia menunjuk ke udara beberapa kali dan lebih dari 10 jiwa yang berkeliaran terbang ke arahnya, berjuang. Wang Lin mencibir.
Dia menunjuk ke array transfer dan jiwa-jiwa yang berkeliaran semua dibebankan ke sana. Perbedaan peringkat membuatnya sehingga mereka tidak bisa menolak sama sekali. Mata Wang Lin menyala saat dia melihat sesuatu tentang penghalang. Ketika jiwa-jiwa yang berkeliaran mendekat, sebuah garis hitam muncul. Garis hitam yang memasuki jiwa-jiwa yang berkeliaran adalah apa yang membunuh mereka. Adapun bagaimana garis hitam itu muncul, terlalu jauh untuk dilihat Wang Lin. Wajahnya dipenuhi dengan keraguan. Tanpa sepatah kata pun, ia menyebarkan akal ilahinya, menangkap lebih dari 1000 jiwa pengembara, dan mengirim mereka ke barisan transfer. Jiwa pengembara ini dengan cepat dibebankan ke array transfer. Jeritan datang dari orang-orang di dalam array transfer. Wajah para kultivator itu semua menjadi pucat. Ketika hanya ada 1 atau 2 jiwa yang berkeliaran, mereka agak takut. Ketika ada lebih dari 10, mereka panik karena ketakutan, tetapi dengan lebih dari 1000 jiwa yang berkeliaran, rasa takut tidak bisa menggambarkannya lagi. Lebih tepat mengatakan bahwa mereka ketakutan. Beberapa dari mereka bahkan menutup mata dengan putus asa, tetapi kebanyakan dari mereka menaruh harapan terakhir pada penghalang. Namun, mereka juga bersiap untuk bunuh diri jika penghalang gagal, karena mereka lebih baik mati daripada dilahap. Poin ini telah menjadi konsensus umum di antara para kultivator. Saat 1000 jiwa pengembara plus menyentuh penghalang, mereka mengeluarkan teriakan dan menghilang. Rasanya seolah-olah mereka semua tertiup angin dan menghilang tanpa jejak. Wang Lin tiba-tiba berdiri. Dia jelas melihat apa yang baru saja terjadi. Garis-garis hitam itu akan muncul dari udara tipis dan menyerang jiwa-jiwa yang berkeliaran. Tidak peduli dari sudut mana jiwa-jiwa pengembara menyerang, garis-garis hitam akan muncul dan menghancurkan mereka. Garis hitam ini jelas terkait dengan hukum dunia yang dibicarakan tetangganya. Pandangan Wang Lin menjadi dingin saat dia mengirimkan gelombang akal ilahi lainnya dan mengumpulkan lebih dari 2000 jiwa yang berkeliaran. Jiwa-jiwa pengembara ini dipaksa melakukan serangan bunuh diri olehnya. Saat ini, para kultivator di dalam array transfer akhirnya sedikit rileks dari ketakutan, tetapi mereka langsung mulai panik lagi. Bukan karena mereka tidak mempercayai penghalang ini, tetapi karena ketakutan yang mereka kembangkan untuk jiwa pengembara dalam perjalanan ke sini. Ini seperti dikelilingi oleh sekawanan serigala lapar. Meskipun kamu dikelilingi oleh api, kamu masih akan takut. 2000 jiwa pengembara dibebankan ketika Wang Lin menunjuk jarinya. Jiwa pengembara yang mengalami perubahan yang mengikuti di belakangnya mengungkapkan pandangan memohon, tidak berani untuk bergerak maju. Wang Lin menatap jiwa pengembara itu. Meskipun jiwa-jiwa yang berkeliaran memiliki beberapa kecerdasan, ini adalah yang pertama kali dilihatnya yang akan memohon. Wang Lin menatap jiwa yang mengembara dan matanya menjadi dingin. Jiwa yang mengembara berteriak. Itu tidak bisa menahan tekanan akal ilahi Wang Lin, jadi itu dibebankan ke depan. Saat itu dibebankan, itu jelas berbeda dari jiwa pengembara lainnya. Jiwa pengembara lainnya semua keluar dari jalannya. Meskipun tidak sebanyak dibandingkan dengan Wang Lin, jiwa-jiwa pengembara lainnya jelas takut pada yang ini. Saat 2000 jiwa pengembara plus menghantam penghalang, garis-garis hitam muncul dan menghancurkan mereka semua. Tepat pada saat itu, jiwa pengembara yang bermutasi tiba. Murid Wang Lin tiba-tiba menyusut saat dia mengungkapkan ekspresi gembira. Setengah dari tubuh jiwa pengembara bermutasi telah memasuki penghalang meskipun garis hitam telah memasuki tubuhnya. Jiwa pengembara yang bermutasi mengungkapkan ekspresi yang menyakitkan, tetapi masih menerobos penghalang dan melompat ke seorang kultivator. Kultivator dengan cepat mengeluarkan teriakan menyedihkan dan berubah menjadi mumi. Pada saat itu, lebih dari 10 garis hitam muncul dan memasuki tubuh mumi. Jiwa pengembara bermutasi dengan cepat keluar dari tubuh dengan ekspresi yang menyakitkan, tapi itu tidak jauh sebelum dihancurkan. Ekspresi para kultivator di dalam array transfer tiba-tiba berubah ketika mereka melihat tubuh mumi. Beberapa kultivator perempuan mulai menangis. Yang Xiong diam-diam menghela nafas. Dia naik dan menendang tubuh mumi keluar dari array transfer. Alis Wang Lin terkunci bersama. Dia dengan hati-hati mengeluarkan sepotong akal ilahi dan mengirimkannya ke arah transfer. Ketika sudah dekat, garis hitam mengebor ke rasa ilahinya secepat kilat. Rasa ilahi Wang Lin dengan cepat mundur dan menghindari garis hitam. Garis hitam tiba-tiba berubah arah dan dibebankan ke akal ilahi Wang Lin. Wang Lin mengepalkan giginya. Perasaan ilahinya tidak lagi mengelak, tetapi naik untuk memenuhi garis hitam. Dia ingin melihat seberapa kuat garis hitam ini. Jika itu sebelumnya, dia tidak akan berani mencoba, tetapi karena jiwa pengembara bermutasi mampu menahan serangan, maka itu seharusnya tidak terlalu berbahaya. Garis hitam dengan cepat memasuki ilahi Wang Lin merasakan. Tiba-tiba, kekuatan destruktif meledak dalam pengertian ilahi dan menyerbu ke arah tubuh utama Wang Lin. Mata Wang Lin bersinar. Perasaan ilahinya yang kuat pergi dan dengan cepat mengelilingi kekuatan yang merusak. Kemudian, dia mulai mempelajari kekuatan penghancur ini dengan hati-hati. Setelah lama, Wang Lin diam-diam menghela nafas. Perasaan ilahinya bergerak dan menghancurkan kekuatan yang merusak itu. Meskipun dia tidak dapat sepenuhnya melihat melalui kekuatan destruktif ini, dia tahu bahwa garis hitam ini akan sangat merusak jiwanya. Seolah-olah itu dibuat untuk merusak jiwa.
Wang Lin tahu bahwa jika garis hitam melebihi angka tertentu, bahkan dia tidak akan bisa menahannya. Wang Lin memejamkan mata. Setelah merenung cukup lama, matanya tiba-tiba terbuka. Dia mengambil 3 kantong berisi dan menggeledahnya. Selain dari token Mai Liang, ia juga mengeluarkan beberapa batu roh berkualitas menengah. Su Hao dan Ge yang juga sangat sial. Tepat setelah mereka membunuh Mai Liang, mereka menemukan sekelompok jiwa yang berkeliaran. Meskipun mereka berhasil melarikan diri, mereka tidak tahu mengapa, tetapi setiap kali mereka bertemu dengan jiwa yang berkeliaran akan mengejar mereka. Bahkan jika jiwa pengembara mengejar orang lain, mereka akan menyerah dan mengejar mereka berdua. Satu jiwa yang berkeliaran bahkan meludahkan setengah dari jiwa yang dimakannya dan melompati keduanya. Dengan perhatian khusus seperti itu, tidak mungkin keduanya bisa bertahan. Mereka dengan cepat dimakan oleh jiwa-jiwa yang berkeliaran. Karena mereka tidak punya waktu untuk melihat-lihat tas pegang Mai Liang, itu setidaknya berarti tidak ada yang hilang darinya. Setelah melewati 3 kantong memegang, Wang Lin sangat terkejut. Entah itu batu roh, harta sihir, atau material, sebut saja dan mereka memilikinya. Harus dikatakan bahwa ini adalah 50 tahun kerja dari keduanya. Jenis formasi yang dapat memberikan perlindungan bergerak membutuhkan banyak batu roh. Wang Lin berpikir bahwa begitu dia mendapatkan beberapa batu roh, dia harus meletakkan beberapa formasi ini. Dia menghitung waktu yang diperlukan untuk array transfer untuk membuka, lalu menghancurkan batu roh di tangannya. Dia dengan tenang mengusap jarinya di batu roh yang hancur dan menggambar simbol di udara. Dia benar-benar fokus pada setiap pukulan. Begitu dia selesai simbol, dia dengan cepat mengirimkan sepotong akal ilahi. Simbol samar bersinar dan melayang di udara. Kemudian, dia menghancurkan batu roh lain dan menggambar simbol lain. Setiap batu roh kualitas menengah bisa menggambar satu simbol dan Wang Lin sudah menghancurkan 70. Ada beberapa yang gagal. Meskipun Wang Lin sangat jelas dalam teorinya, ketika harus melakukannya secara langsung, dia masih melakukan beberapa kesalahan. Melihat 49 simbol yang melayang di depannya, Wang Lin tidak bisa menahan nafas. Formasi ini terlalu mahal. Sebelum ini, Wang Lin tidak memiliki banyak batu roh kualitas menengah, jadi bahkan jika dia menggunakan semua kekayaannya, dia tidak akan bisa meletakkan formasi. Wang Lin mengeluarkan roh lain batu untuk membuat mata formasi. Dia melambaikan tangannya dan simbol-simbol mendarat di batu roh satu persatu. Setiap kali simbol mendarat di batu roh, itu bersinar sekali. Setelah 49 simbol mendarat di atasnya, batu roh menjadi jernih. Wang Lin mengulurkan tangan dan batu roh mata formasi mendarat di tangannya. Dia menunjuk dahinya dan sebuah lapisan yang tak terlihat mengelilingi tubuhnya. Jika seseorang tidak melihat dengan hati-hati, mereka bahkan tidak akan melihat jejaknya. Tidak lama setelah itu, Wang Lin membuat formasi lain. Semakin dia melakukannya, semakin dia terbiasa, dan semakin sedikit dia gagal. Formasi kedua hanya membawanya 60 batu roh kualitas menengah. Waktu perlahan berlalu dan dalam sekejap mata, waktu ketika formasi akan terbuka semakin dekat. Semua orang di dalam array transfer sangat gugup. Mereka berharap formasi akan terbuka sehingga mereka bisa meninggalkan tempat yang menakutkan ini. Dan dalam beberapa hari ini, keruntuhan medan perang asing terus berlanjut. Keretakan ruang mulai tampak semakin sering, dan setiap kali terjadi, mereka lebih besar dari sebelumnya. Potongan besar dari medan perang asing mulai runtuh. Saat array transfer dibuka, Wang Lin menempatkan formasi terakhir pada dirinya sendiri. Dia berdiri menatap array transfer dengan ekspresi serius. Gelombang cahaya datang dari array transfer ketika energi roh mulai melonjak dan array transfer mulai terbuka. Jiwa yang berkeliaran di luar array transfer mundur dengan cepat saat array transfer terbuka. Ini mungkin terakhir kali array transfer akan terbuka di medan pertempuran asing ini. Setiap kultivator masih memiliki ketakutan yang tersisa di wajah mereka saat mereka menghilang satu persatu. Wang Lin menatap apa yang terjadi di dalam array transfer. Setiap kali seseorang menghilang, dia akan menghitung waktunya. Kelompok Yao Zihong bertentangan. Mereka tidak tahu apakah mereka harus pergi atau tidak, sampai mereka tiba-tiba mendengar suara dingin Wang Lin. Kalian bertiga pergi dulu dan tunggu aku di sisi lain. Setelah semua kultivator menghilang ke dalam array transfer, Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri, 3 detik. Setelah itu, matanya menyala dan dia menuju ke array transfer. Saat terbang, dia menampar tasnya untuk memegang dan mengeluarkan batu giok yang memungkinkannya menggunakan array transfer. Kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia tiba di penghalang di sekitar array transfer. Saat dia masuk, garis hitam muncul, Wang Lin tidak mengelak. Dia membiarkan garis hitam menghantamnya. Ketika garis hitam itu mendekati tubuh Wang Lin, keningnya tiba-tiba mulai bersinar. 49 simbol secara otomatis muncul dan memblokir garis hitam. Garis hitam menerobos 43 simbol sebelum energinya habis dan menghilang. Meskipun tidak tampak seperti itu, semua ini terjadi dengan sangat cepat. Saat Wang Lin melewati penghalang array transfer, ia segera menggunakan batu giok untuk mengaktifkan array transfer. Wang Lin sangat khawatir. Dari pengamatannya, akan dibutuhkan 3 detik untuk transfer array dan jade untuk dihubungkan.
3 detik ini sangat berbahaya, tetapi jika dia bisa bertahan, dia yakin dia akan dipindahkan dari sini. Detik pertama. Lebih dari selusin garis hitam muncul dan menembak ke arah Wang Lin seperti panah. Wang Lin tahu dalam hatinya bahwa tubuhnya tidak bisa melakukan gerakan besar. Transfer akan gagal jika dia melakukannya. Dan gerakan kecil tidak akan membantu karena garis hitam terlalu cepat. Wang Lin telah mempertimbangkan semua ini sebelumnya. Wajahnya menjadi gelap dan dahinya bersinar. Satu persatu, kelompok 49 simbol muncul dari dahinya. Wang Lin membuat total 21 formasi sebelumnya. Memperhatikan satu formasi yang baru saja dihancurkan, Wang Lin memiliki hampir 1000 simbol yang melindunginya. Wang Lin bisa mendengar suara konstan cermin yang pecah ketika simbol yang melindunginya dengan cepat hancur selama detik ini. Semua ini terjadi dengan sangat cepat dan selusin garis hitam menembus lebih dari 900 simbol sebelum semuanya menghilang. Pada saat ini, Wang Lin tidak hanya santai, ia menjadi lebih serius. Dia tahu bahwa semua persiapan yang dia lakukan hanya akan bertahan sampai sekarang. 2 detik yang tersisa semua akan tergantung pada dirinya sendiri. Dia membuang 3 kantong berisi, dan harta sihir yang tak terhitung jumlahnya muncul dan melayang di sekitarnya. Jika seseorang melihat dari dekat, setidaknya ada 100 harta sihir. Wang Lin telah memeriksa 3 kantong berisi dan menemukan bahwa ada beberapa hal yang dapat digunakan. Orang normal tidak akan berani mengendalikan begitu banyak harta sihir sekaligus. Bahkan dengan akal ilahi Wang Lin, itu agak sulit. Koneksi antara Array Transfer dan Jade telah mencapai tahap kedua. Detik pertama telah berlalu dan sekarang adalah detik kedua. Murid Wang Lin tiba-tiba menyusut. Dia tersenyum masam saat lebih dari 100 garis hitam muncul dan menyerbu ke arahnya. Dia hanya memiliki kurang dari 100 simbol yang tersisa. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memblokir apapun, mereka langsung dihancurkan. Tidak lama setelah itu, giliran-giliran harta sihir. Suara ledakan terdengar di mana-mana karena semua harta sihir dihancurkan. Wang Lin diam-diam menghela nafas. Dia tidak punya waktu untuk memperbaiki salah satu dari mereka, jadi dia tidak bisa melepaskan kekuatan penuh mereka. Harta sihir mampu menghentikan lebih dari setengah dari garis hitam. Garis hitam yang tersisa, tanpa ada yang menghalangi mereka, memasuki tubuh Wang Lin. Garis hitam memasuki tubuhnya dan kekuatan destruktif meledak di dalam dirinya. Ledakan besar-besaran merusak akal ilahi Wang Lin, tapi dia bertahan dan mencegah jiwanya dari dihancurkan. Dia mampu bertahan secara paksa untuk detik kedua. Wajah Wang Lin suram ketika dia menatap ke dalam kehampaan dan dengan gila tertawa. Sungguh omong kosong, hukum dunia. Datang dan cobalah untuk menghentikan aku untuk kembali. Aku sudah mati sekali. Tidak ada yang bisa menghentikan aku saat ini. Jirealm adalah dunia yang sangat luar biasa. Biasanya, Jirealm berasal dari energi spiritual, namun, Wang Lin saat ini tidak memiliki energi spiritual, tetapi jiwanya mulai menunjukkan tanda-tanda Jirealm. Dalam medan pertempuran asing yang runtuh ini, guntur gemuruh bergema melintasi medan perang asing dan lebih dari setengah medan pertempuran asing runtuh. Fragmen yang tak terhitung jumlahnya dari medan perang asing membentuk retakan ruang yang tak terhitung jumlahnya. Tekanan kuat datang dari kehampaan dan 3 tetangga Wang Lin dengan cepat kembali ke dunia pembusukan, tidak berani tinggal di sini lagi. Jika bahkan mereka bertindak seperti ini, maka jangan bicara tentang jiwa-jiwa yang berkeliaran. Jiwa pengembara panik dan memasuki celah spasial apapun yang bisa mereka temukan untuk kembali. Pada saat ini, koneksi antara Array Transfer dan Giok telah memasuki fase terakhirnya. Sekarang detik ketiga. Mata gila Wang Lin dipenuhi dengan kedinginan. Namun, dalam keganasannya, ada sedikit ketenangan. Tubuh Wang Lin dengan mudah berdiri lurus di bawah tekanan. Meskipun jiwanya sangat rusak, ada kekuatan misterius muncul dari dalam dirinya. Ini adalah aura dari Jirealm dalam jiwanya. Ini adalah aura yang tidak bisa dibendung oleh kehidupan. Jika tekanan sekarang seperti Gunung Tai, maka aura Wang Lin seperti pedang yang tidak membungkuk. Mungkin Gunung Tai bisa menghancurkan pedang ini, tetapi bahkan hancur, pedang ini akan pergi melalui Array Transfer. Pada detik ketiga, tangan raksasa yang terbuat dari garis hitam muncul dan mencoba meraih Wang Lin. Jumlah garis hitam yang membentuk tangan raksasa itu tidak mungkin untuk dihitung. Saat tangan raksasa itu muncul, medan pertempuran asing mulai runtuh sepenuhnya. Seperti bongkahan besar es yang dihantam dari samping, potongan besar medan perang asing hancur berkeping-keping dan bercampur dengan keretakan ruang. Dalam sekejap mata, medan perang asing menghilang. Hanya 4 Array Transfer yang tersisa, masing-masing mengambang sendirian di kekosongan. Detik ketiga adalah konfrontasi antara Jirealm dan hukum dunia. Jiwa Wang Lin runtuh saat tangan raksasa itu menyentuhnya, tetapi saat itu runtuh, ia disatukan kembali oleh Jirealm yang misterius dan terus melawan. Selama proses ini, Wang Lin sekali lagi benar-benar merasakan Jirealm. Pertama kali di kehancuran di hutan. Kedua kalinya berada di dalam lembah Jueming. Ketiga kalinya adalah ketika jiwanya terbangun di dunia pembusukan. Sekarang adalah yang keempat kalinya. Setiap kali, Jirealmnya semakin kuat, terutama kali ini. Jiwa Wang Lin menerjang menuju Jirealm dan disempurnakan setiap kali itu hancur.
Selama detik ini, jiwa besar Wang Lin menjalani lebih dari 10.000 rekonstruksi. Jiwanya berangsur-angsur menyusut dan kental, tetapi kualitasnya mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Jirealm sepenuhnya menyatu dengan jiwanya. Tidak ada yang tahu dari mana datangnya Jirealm, tapi sudah pasti bahwa semua kultivator yang memiliki Jirealm hanya memilikinya dalam energi spiritual mereka. Hanya Wang Lin, melalui beberapa kebetulan, memiliki Jirealm dicetak ke jiwanya. Sebenarnya, tangan raksasa yang dibentuk oleh hukum dunia adalah katalis untuk memungkinkan jiwa Wang Lin mengandung kekuatan Jirealm. Setelah manik yang menantang surga menyatu dengan jiwa Wang Lin, ada sepotong Jirealm yang tersisa di jiwanya. Namun, tanpa tekanan dari luar, begitu Wang Lin mendapatkan kembali energi spiritualnya, sepotong Jirealm ini akan menghilang. Tapi di bawah tekanan dari luar, jiwa Wang Lin menyusut dan Jirealm meluas hingga mereka menyatu bersama. Jenis fusi ini masih dalam kondisi awal. Dapat dikatakan bahwa jiwa Wang Lin tidak sepenuhnya dipenuhi dengan Jirealm dan memiliki banyak hal lain bercampur. Jirealm adalah jenis alam murni. Jika itu muncul dalam kekuatan spiritual, maka semua perkembangannya akan terjadi dalam energi spiritual. Demikian pula, sekarang Jirealm Wang Lin ada di dalam jiwanya, energi spiritualnya tidak lagi memiliki Jirealm, tetapi akal ilahinya akan dapat dengan mudah membunuh siapapun pada tingkat kultivasi yang sama dengannya, mengabaikan apakah mereka berada pada tahap awal, pertengahan, atau akhir. Namun, batas Jirealm adalah Naschen Soul tahap akhir. Hanya satu kultivator dari zaman kuno yang bisa melewati titik itu. Tidak ada orang lain yang pernah mampu. Dan orang itu hanya dapat menerobos karena keberuntungan. Itu ada hubungannya dengan seseorang yang menjalani pembalasan ilahi. Adapun apa yang sebenarnya terjadi, hanya orang-orang yang ada di sana yang akan tahu. Jirealm sangat menakutkan. Kekuatan yang dapat mengabaikan perbedaan antara tahap awal, pertengahan, dan akhir adalah sesuatu yang akan dihukum oleh surga. Jika Jirealm diizinkan tumbuh tanpa batas, maka Jirealm akan menjadi tak terkalahkan. Orang-orang yang mempelajari Jirealm menyimpulkan bahwa alasan kultivator Jirealm tidak dapat menembus tahap Naschen Soul adalah karena ketika mereka mencoba, surga tanpa ampun membunuh mereka. Langit tidak akan membiarkan seorang kultivator dengan Jirealm untuk menembus tahap Naschen Soul. Namun, dengan arus Wang Lin Jirealm, itu masih terlalu lemah dibandingkan dengan hukum dunia. Ketika tangan semakin dekat dan dekat, kecepatan di mana jiwa Wang Lin runtuh melebihi tingkat rekonstruksi. Akhirnya, dengan keras, jiwa Wang Lin benar-benar runtuh, tetapi seiring dengan runtuhnya jiwanya, semua kotoran di jiwanya juga runtuh. Apa yang tersisa sekarang sangat dekat dengan asal-usul Jirealm Soul. Jika tidak ada hukum di dunia dan Wang Lin telah mencoba untuk membentuk Ji-Ji-nya sendiri, dia tidak akan dapat melakukan itu dalam hidupnya, tapi sekarang sudah lengkap. Saat Jirealm Soul-nya yang murni muncul, tangan yang besar tidak bisa menahan diri untuk berhenti sesaat, dan pada saat itu, array transfer terbuka.